Mike Tyson. Siapa yang tidak kenal dengan Mike Tyson? Seorang petinju legendaris yang mempunyai track record yang selalu bisa dinikmati dan bisa kita cari sampai saat ini. Kali ini kita akan membahas sejarah dan kehidupan Tyson dari masa kemasan hingga saat ini. Mike Tyson, salah satu petinju terbesar dalam sejarah. Lahir pada 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York. Nama lengkapnya adalah Michael Gerald Tyson. Kehidupan awalnya cukup keras dan penuh tantangan yang mempengaruhi perjalanan hidup dan karirnya di kemudian hari. Siapa sangka si kecil ini akan menjadi seorang yang sangat besar dan menjadi legenda tinju dunia hingga saat ini. Tyson dibesarkan dalam lingkungan yang miskin di kawasan Brooklyn. Brooklyn yang dikenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Pada waktu itu, ayahnya Jimmy Tyson meninggalkan keluarganya saat Mike masih sangat kecil. Dan ibunya Lorna Tyson berjuang untuk membesarkan dia dan dua saudara laki-lakinya sendirian. Keluarga mereka menghadapi kesulitan ekonomi yang besar dan membuat Tyson sering berpindah-pindah tempat tinggal. Sejak kecil, Tyson sering terlibat dalam masalah dengan hukum. Ia dikenal sebagai anak yang nakal dan sering terlibat perkelahian. Keadaan ini membuatnya terjerat dalam siklus kekerasan yang sulit diputuskan. Ketertarikan Tyson pada dunia tinju dimulai pada usia muda. Saat berusia 12 tahun, Tyson dijebloskan ke dalam pusat penahanan anak-anak setelah dia ditangkap karena pencurian. Di pusat rehabilitasi, seorang pelatih tinju bernama Chus De Amato melihat potensi besar dalam diri Tyson dan mulai melatihnya. De Amato menjadi figur penting dalam hidup Tyson, memberikan arahan dan bimbingannya tidak hanya dalam tinju tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. De Amato yang dikenal sebagai pelatih legendaris yang juga melatih Floyd Patterson dan Jose Torres mengajarkan Tyson teknik-teknik tinju yang efektif dan membentuknya menjadi petinju profesional. Dengan bantuan De Amato dan timnya, Tyson mulai menunjukkan bakat luar biasa di ring tinju. De Amato juga menjadi figur ayah pengganti bagi Tyson, memberikan dia rasa percaya diri dan stabilitas yang sangat dibutuhkannya. Ketika dia berusia 18 tahun, dalam pertarungan pertamanya Tyson melawan Hector Mercedes, seorang petinju dari Puerto Rico, di Empire State Plaza Convention Center di Albany, New York. Tyson menang dengan kemenangan KO, knockout pada ronde pertama. Kemenangan ini menandai awal perjalanan karir profesionalnya yang luar biasa. Kuatan pukulan yang luar biasa dan gaya bertarung agresif menarik perhatian dunia tinju. Tyson kemudian melanjutkan serangkaian kemenangan spektakuler dalam beberapa tahun berikutnya. Dengan gaya bertarung yang sangat dominan dan agresif, serta kemampuan untuk menghancurkan lawan-lawannya dengan cepat. Setelah debut tersebut, Tyson terus tampil impresif, meraih kemenangan berturut-turut dalam 15 pertandingan. Awalnya, dengan sebagian besar kemenangan tersebut datang melalui KO atau knockout. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan teknisnya di atas ring membuatnya menjadi bintang muda yang sangat menjanjikan di dunia tinju. Debut profesional yang sukses tersebut membuka jalan bagi Tyson untuk segera menjadi petinju yang diperhitungkan, dan pada usia 20 tahun dia menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah. Pada tahun 1986, saat itu gelar juara WBC kelas berat dimiliki oleh Trevor Berbick, seorang petinju asal Kanada yang berusia 32 tahun. Berbick adalah juara yang cukup berpengalaman dan telah mempertahankan gelarnya beberapa kali. Tetapi dia tidak siap menghadapi kekuatan dan agresivitas Tyson. Pertarungan antara Tyson dan Berbick terjadi di Las Vegas Hilton. Meskipun Tyson lebih muda dan kurang berpengalaman dibandingkan Berbick, dia datang dengan kepercayaan diri yang besar dan reputasi sebagai petinju yang agresif. Tyson memulai pertarungan dengan sangat cepat, menyerang Berbick dengan pukulan-pukulan keras yang mengguncang lawannya. Pada ronde kedua, Tyson berhasil menjatuhkan Berbick dengan pukulan kiri kanan yang mematikan. Berbick berusaha bangkit, tetapi pada ronde kedua, Tyson akhirnya berhasil memenangkan pertarungan melalui TKO, technical knockout, dengan wasit menghentikan pertarungan setelah Berbick tidak mampu melanjutkan. Setelah mengalahkan Trevor Berbick untuk merebut gelar juara WBC pada 22 November 1986,
Kemenangan ini menandai awal dari era keemasan Taeson di dunia tinju, yang dikenal dengan gaya bertarung agresif dan kekuatan pukulan yang luar biasa. Itu semua tidak lepas dari peran penting dari pelatihnya, Chus-de Amato. Setelah itu, Taeson melanjutkan karirnya dengan menggabungkan gelar juara dunia WBA World Boxing Association dan IBF International Boxing Federation, menjadikannya juara dunia kelas berat yang tak terbantahkan pada tahun 1988. Akan tetapi pencapaian terbesar dalam karirnya tetap menjadi juara dunia kelas berat termuda, yang hingga kini masih tercatat dalam sejarah tinju dunia. Masa kejatuhan Mike Tyson dimulai setelah pencapaian puncak kejayaan dalam karir tinjunya pada akhir 1980-an. Meskipun Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dan mendominasi dunia tinju selama beberapa tahun, sejumlah faktor baik di dalam maupun di luar ring mulai mempengaruhi karirnya, yang akhirnya membawa kepada penurunan drastis. Salah satu momen penting dalam masa kejatuhan Tyson adalah meninggalnya Chus-de Amato, pelatih yang sangat berpengaruh dalam membentuk karirnya. De Amato bukan hanya seorang pelatih tinju tetapi juga figur ayah yang memberikan arahan moral dan emosional pada Tyson. Setelah kematian De Amato pada 1985, Tyson kehilangan sosok pembimbing yang sangat penting, dan ini berpengaruh besar pada kehidupannya di luar ring. Memiliki reputasi buruk di dunia tinju, keputusan yang dibuat King dianggap merugikan Tyson secara finansial dan emosional. Selain itu, Tyson juga mulai dikelilingi oleh orang-orang yang kurang dapat memberinya nasihat yang baik, yang semakin mempengaruhi gaya hidup dan pola pikirnya. Masalah pribadi dan perilaku destruktif. Setelah puncak kejayaannya, kehidupan pribadi Tyson mulai terungkap penuh dengan masalah, termasuk kecanduan narkoba, alkohol, dan perilaku destruktif. Ia terlibat dalam sejumlah perkelahian, baik di dalam maupun di luar ring. Masalah pribadi ini menyebabkan fokus Tyson terganggu dan kinerja di atas ring menurun. Pada 1992, Tyson menghadapi tuduhan pemerkosaan dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun setelah dinyatakan bersalah atas serangan seksual terhadap seorang wanita bernama Desert Washington. Tyson dipenjara selama 3 tahun, dan selama di penjara ia kehilangan momentum karirnya dan menghadapi dampak besar dari penurunan citra publik. Kembalinya Tyson kering dan kalah dari Buster Douglas. Salah satu kejadian paling mengejutkan dalam karir Tyson adalah kekalahannya melawan Buster Douglas pada 11 Februari 1990 di Tokyo, Jepang. Tyson datang ke pertarungan itu sebagai favorit besar mempertahankan gelarnya di kelas berat, dan tidak ada yang mengira bahwa Douglas yang dianggap sebagai underdog bisa mengalahkannya. Namun pada ronde ke-10, Tyson terjatuh setelah dihantam oleh pukulan kuat dari Douglas. Kemenangan tersebut mengejutkan dunia tinju, dan ini dianggap sebagai salah satu kejatuhan terbesar dalam sejarah tinju. Kekalahan ini menandai awal dari kemunduran yang lebih tajam dari karir Tyson. Beberapa faktor seperti kurangnya persiapan, masalah pribadi, dan pola hidup tidak sehat turut mempengaruhi performanya. Setelah kekalahan dari Douglas, Tyson berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, performanya tidak pernah sama. Pada 1996, ia berhasil merebut kembali gelar juara dunia WBC dari Frank Bruno. Tetapi kembali terjerat masalah hukuman dan perilaku yang tidak dapat dikendalikan. Pada tahun yang sama, ia terlibat dalam pertarungan terkenal melawan Evander Holyfield yang dikenal karena insiden pencambutan telinga pada ronde ketiga, di mana Tyson menggigit telinga Holyfield setelah kesal dengan taktik lawannya. Insiden itu mengarah pada diskualifikasi dan penghentian lisensi tinju Tyson, yang semakin merusak reputasinya setelah itu. Tyson terus bergelut dengan kecanduan, masalah finansial, dan ketidakstabilan mental yang mempengaruhi kemampuannya untuk bersaing di tingkat tertinggi. Pada awal 2000-an, Tyson menghadapi masalah besar terkait keuangan. Meskipun ia menghasilkan ratusan juta dolar sepanjang karirnya, gaya hidupnya yang boros, kecanduan, dan manajemen keuangan yang buruk membuatnya terjerat utang besar. Pada 2003, Tyson mengajukan kebangkrutan dengan utang mencapai 23 juta dolar. Setelah pensiun dari tinju pada 2005, Tyson menghadapi banyak tantangan, namun ia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Ia mengakui kesalahannya dan menjalani berbagai program rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan. Tyson juga mulai tampil di berbagai acara publik dan melakukan tur, termasuk film dokumenter tentang kehidupannya dan penampilan di acara hiburan seperti The Hangover yang memberi pandangan baru tentang dirinya di luar dunia tinju. Meskipun mengalami kejatuhan besar termasuk kekalahan mengejutkan dari Buster Douglas dan masa penjara yang panjang, Tyson mampu bangkit dan kembali ke ring. Kendati demikian, karir dan kehidupan pribadinya tetap menjadi sorotan dunia. Namun yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa Tyson meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Gaya bertarung agresifnya, kekuatan fisiknya, dan karakter yang tak kenal ampun dalam ring membuatnya menjadi legenda dalam dunia tinju. Setelah pensiun, Tyson berusaha untuk memperbaiki kehidupan pribadinya dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik. Ia mengeksplorasi dunia hiburan, berbagai kisah hidupnya melalui autobiografi, dan menjadi pembicara yang menginspirasi banyak orang. Walaupun perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, Mike Tyson tetap menjadi simbol dari perjuangan kebangkitan dan daya juang yang tak pernah padam. Warisan Mike Tyson tidak hanya terletak pada prestasinya di atas ring, tetapi juga pada kisah hidupnya yang mengubah hati. Dia adalah bukti nyata bahwa meskipun seorang jatuh dan menghadapi kegagalan, dengan tekad dan keberanian, kita semua memiliki kesempatan untuk bangkit dan meraih kembali mimpi-mimpi kita.